Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi. Ini sudah video yang kelima. Semoga tetap bersabar ya, karena kita di sini pun semata-mata demi mempelajari ilmu Allah ya. Semoga tetap bersabar. Oke, kembali lagi yang sebelumnya. Kita harus mengambil ilmu agama secara holistik. Ya, secara holistik itu yang dipaparkan selalu oleh Bapak Agus Mustafa. Holistik. Makanya beliau menelurkan sebuah pemikiran yaitu dengan metode puzzle, yaitu Al-Quran harus secara holistik, seluruh ayat yang berkaitan dengan sebuah permasalahan harus diambil semua ya, harus diambil secara holistik. Sebelumnya sudah dijelaskan, begitupun ulama. Tafsir Ibnu Katsir, tafsir At-Tabari bukan semata-mata karena pemikiran mereka, bukan semata-mata karena pendapat pribadi, tapi mereka pun mengambil dari dalil, yaitu Al-Quran dan juga hadis ya, dan juga asar sahabat. Lalu balik lagi ke masalah holistik, apakah Bapak Agus Mustafa pun seperti itu kok, mengambil menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran? Mari kita lihat apakah benar penafsiran beliau mengambil Al-Quran dengan Al-Quran. Oke. Di bukunya mengenai tidak ada azab kubur tanda tanya gitu ya, tidak ada azab kubur gitu mungkin ya. Nah, lihat, saya cari dari kata siksa dengan berbagai kata bentuknya seperti siksaan, disiksa, menyiksa, ternyata ada sejumlah 193 kali. Tetapi sekali lagi, saya tidak menemukan kata siksa yang terkait dengan siksa kubur. Saya mencari lagi lewat kata kubur, kuburan, dikubur, mengubur, ternyata ada 23 kali, dan lagi-lagi tidak ada yang bercerita tentang adanya siksa kubur. Masya Allah, berarti beliau mencari secara holistik itu berdasarkan searchingnya aplikasi, bukannya pemahaman ataupun daya ingat beliau ya. Nah, ini kata-katanya searching dengan bentuk sisaan, disiksa, dan akhirnya saya mencoba mencarinya lewat kata barzakh. Ternyata dalam Al-Quran hanya disebut 2 kali. Yang pertama bercerita tentang alam arwah, sedangkan yang kedua kata barzakh yang digunakan untuk peristiwa yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan alam kubur, di buku yang sama halaman 153. Oke. Jadi mencari lewat aplikasi ya. Jadi dapat disimpulkan Bapak Agus Mustafa tidak mendapati mengenai azab kubur ya, tidak mendapati azab kubur. Makanya dia berpendapat tidak ada, karena di Al-Quran pun tidak dijelaskan kok ayat azab kubur. Oke, kita lihat bagaimana penafsiran ulama. Karena saya tidak memiliki otoritas dalam menafsirkan, makanya saya hanya bisa mengutip penafsiran ulama. Kita lihat penafsirannya. Alam kuburan penghuninya dari Ibnu Rajab Al-Hambali. Ya, kita bahas ininya. Judul ini Ahwal Al-Kubur. Bisa dilihat di sini penafsiran ulama seperti apa. Siapa yang lebih holistik? Bapak Agus Mustafa ataukah ulama? Dalil Al-Quran tentang adanya siksa kubur, yaitu surat Al-An'am ayat 93. Sebenarnya sudah dibahas di video saya yang pertama banget dulu, tapi nggak apa-apa lah, semata-mata untuk pengetahuan kita semua lagi ya. Alangkah dahsyatnya sekiranya kamu melihat di waktu orang-orang yang zalim berada dalam tekanan-tekanan sakaratul maut, sedang para malaikat memukul dengan tangannya sambil berkata, keluarkanlah nyawamu. Ini pas sakaratul maut ya. Keluarkanlah nyawamu. Di hari ini kamu dibalas dengan siksaan yang sangat menghinakan. Di hari ini, al-yauma bermakna zorof, yaitu menerangkan keadaan al-yauma, hari ini. Setelah sakaratul maut mana? Alam barzah. Di hari ini kamu dibalas dengan siksaan yang amat menghinakan. Ada ayat Al-Quran. Berarti siapa yang tidak holistik? Nah, inilah makanya kenapa kita harus menafsirkan, menukil dari pendapat banyak ulama yang memiliki otoritas. Di sini sudah dibuktikan Bapak Agus Mustafa tidak holistik ya, karena beliau mencarinya dari segi dari aplikasi. Astagfirullahaladzim ya. Semoga Bapak Agus melihatnya, karena ini saya tidak tahu apakah disengaja ataukah ilmu yang belum sampai kepada beliau ya. Masya Allah. Lalu ada lagi mengenai pendapat Bapak Agus Mustafa mengenai masalah hadis. Balik lagi ke masalah azab kubur tidak ada, karena tidak ada di Al-Quran, adanya di hadis. Kembali lagi saya bahas ya, mudah-mudahan ini jadi video yang terakhir mengenai masalah Agus Mustafa ya. Pemikiran Bapak Agus Mustafa Marisiyah, Biroriyah,
Azumiyah, Sofisme, Orientalis, Modernisme, Postmodernisme, Khawarij, Mu'tazilah, Wahidiyah, Syiah, Mujassimah, Jahmiyah, Musyabbihah. Masya Allah, segala pemikiran yang mengkol ada di dia ya menurut buku ini. Tapi setelah saya teliti, semua pemikiran ini tuh berasal dari hal yang sama. Apa? Yaitu awamnya Bapak Agus Mustofa mengenai masalah hadis. Awamnya Bapak Agus Mustofa mengenai masalah hadis. Apa buktinya? Ya, halaman 96. Nah, bagaimanapun pernyataan-pernyataan Agus Mustofa dalam sejumlah buku beliau sudah cukup menjadi bukti bahwa Agus Mustofa memang enggan terhadap hadis. Salah satunya di bukunya Azab Kubur halaman 155. Benarkah azab kubur memang tidak ada? Kalau tidak ada, kenapa selama ini kita demikian yakin bahwa azab kubur itu ada? Dari mana sumbernya? Ternyata sumbernya adalah hadis. Sangat banyak hadis yang bercerita tentang azab kubur ini, mulai dari hadis yang sangat lemah sampai kepada hadis yang sahih. Ya Allah, sudah tahu di hadis, kenapa masih diingkari? Apakah beliau sengaja menolak ataukah ketidaktahuan beliau mengenai masalah hadis? Insya Allah, lihat lagi di bukunya Metamorfosis Sang Nabi. Tapi bukankah beliau sudah wafat? Lantas bagaimana kita harus menjalani semua ini? Benar, beliau sudah tidak bisa lagi memimpin langsung masyarakat modern ini. Akan tetapi beliau telah meninggalkan suatu kitab petunjuk yang menjadi mukjizat terbesar di zaman modern ini. Dialah Al-Quranul Karim. Jadi hanya menelurkan Al-Quran saja, tidak dengan hadis. Padahal di surah ayat Al-Quran yang lain sudah dijelaskan di sini ya. Kita lihat Al-Quran Nur Karimnya itu sendiri. Insya Allah. Surah Al-Jumu'ah. Lihat ya. Waladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Dialah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang rasul di antara mereka yang membacakan ayat-ayatnya kepada mereka, menyucikan mereka dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah. Kitab adalah Al-Quran dan hikmah adalah sunnah. Kalau misalkan ada yang berpendapat hikmah kan hikmah bukan as-sunnah, lah kitab ini kitab bukan Al-Quran, salah itu. Kitab maksudnya di sini adalah Al-Quran dan hikmah adalah as-sunnah. Terjemahan sama seperti ini tafsir Imam Asy-Syafi'i pun seperti ini. Masya Allah, dia berkata kalau warisan Rasulullah hanyalah Al-Quranul Karim. Masya Allah ya. Jadi secara tidak langsung, entahlah apakah langsung, beliau menolak hadis. Yang ada sebuah pertanyaan gini, kalau misalkan beliau menolak hadis, lalu dari mana tata cara sholat beliau diambil? Karena di Al-Quran pun tidak ada tata cara sholat. Al-Quran ada wa aqimus sholah wa atuz zakah, tapi tata cara sholat dari takbir hingga salam tidak ada. Itu dapat dari mana? Kecuali dari hadis. Lalu bisa ditanya, Bapak Agus Mustofa dapat tata cara sholat dari mana kalau misalkan menolak hadis? Aneh kan? Oke, misalkan kita berpendapat seperti ini. Loh, saya tidak menolak hadis. Mungkin misalkan Bapak Agus Mustofa berkata seperti itu, saya tidak menolak hadis, hanya saja kita harus teliti terhadap hadis. Oke, telitinya beliau seperti apa? Nanti kita lihat. Nah, bisa dilihat dari buku Tidak Ada Azab Kubur halaman 213 sampai 214. Hadis-hadis ini berfungsi sebagai hadis penjelasan, tetapi jika di dalam Al-Quran tidak ada, kita harus menyeleksi secara ketat hadis-hadis tentang azab kubur, apalagi yang bercerita tentang siksaan badan. Bagaimana azab neraka? Al-Quran tidak berbicara sedikit pun tentang siksaan badan di alam barzah. Lalu bagaimana? Insya Allah mengenai kesalahpahaman, mungkin penyimpangan yang mengenai masalah hadis akan dijelaskan di video yang ke-6 ya, final insya Allah.